Audio Jungle. Hai, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita lagi ada di mana? Di Taman Cerdas Teknopark nih, belakang UNS Surakarta. Ya, hari ini kami dari mahasiswa pendidikan kimia UNS akan mengajak kalian jalan-jalan. Buat tahu apa sih kimia yang ada di dalam Taman Cerdas ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti jalan-jalan kita hari ini. Cerdas ini ada beberapa wahana bermain anak yang sering digunakan oleh anak-anak yang bermain di Taman Cerdas ini. Salah satunya adalah alat yang sedang saya naiki ini. Tahukah kalian bahwa alat yang sedang saya naiki ini terbuat dari salah satu unsur kimia yang ada di muka bumi ini? Untuk lebih jelasnya, ayo kita cari tahu ke Profesor Cem yang ada di Laboratorium Kimia. Ya, dari alat permainan tadi, komponen utama dari permainan tadi yaitu besi. Besi adalah logam yang berasal dari besi-besi tambang yang banyak digunakan untuk kehidupan manusia sehari-hari. Dalam tabel periodik, besi mempunyai simbol Fe dengan nomor atom 26. Besi juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Besi adalah logam yang paling banyak dan paling beragam penggunaannya. Hal itu karena beberapa hal, diantaranya kelimpahan besi di kulit bumi cukup besar. Pengolahannya relatif mudah dan murah. Besi mempunyai sifat yang menguntungkan dan mudah dimodifikasi. Salah satu kelemahan dari besi adalah yaitu mengalami korosi. Korosi menimbulkan banyak kerugian karena mengurangi umur pakai berbagai barang atau bangunan yang menggunakan besi atau baja. Korosi besi memerlukan oksigen dan air. Berbagai jenis logam, contohnya zinc dan magnesium, juga dapat melindungi besi dari korosi, yaitu salah satunya adalah pengecatan. Jembatan, pagar, dan railing biasanya dicat, seperti pada permainan tadi. Cat menghindarkan kontak dengan udara dan air. Cat yang mengandung timbal dan zinc akan lebih baik, karena keduanya melindungi besi terhadap korosi. Bagaimana? Sudah paham dengan penjelasan yang sudah diberikan oleh Profesor Cem? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan untuk mencari bahan kimia lainnya yang ada di Taman Cerdas belakang Teknopark ini. Saya sedang berada di Kolosium. Kolosium yang berada di Taman Cerdas ini tersusun dari banyak bebatuan. Tahukah kamu apa sih unsur yang terdapat di bebatuan tersebut?
Untuk lebih lengkapnya kita tanya pada Profesor Cem. Bahan bangunan yang digunakan untuk membuat suatu koloseum tadi yaitu adalah batu. Dalam batu mengandung salah satu unsur kimia yaitu silikon. Silikon yaitu salah satu unsur kimia yang dalam tabel periodik memiliki lambang Si dengan nomor atom 14. Senyawa yang dibentuk bersifat paramagnetik. Unsur kimia ini ditemukan oleh John Jacob Berzelius. Silikon merupakan unsur metaloid tetravalensi bersifat lebih tidak reaktif daripada karbon atau unsur non-logam yang tepat berada di atasnya dalam tabel periodik, tapi lebih reaktif daripada germanium, metaloid yang berada persis di bawahnya pada tabel periodik. Silikon merupakan elemen terbanyak ke-8 di alam semesta dari segi masanya, tapi sangat jarang ditemukan dalam bentuk murni di alam. Silikon paling banyak terdistribusi pada debu, pasir, planetoid, dan planet dalam berbagai bentuk seperti silikon dioksida atau silikat. Lebih dari 90% kerak bumi terdiri dari mineral silikat, menjadikan silikon sebagai unsur kedua paling melimpah di kerak bumi, yaitu sekitar 28% dari massa bumi setelah oksigen. Silikon sering digunakan untuk membuat serat optik. Dalam operasi plastik, digunakan untuk mengisi bagian tubuh pasien dalam bentuk silikon. Silikon dalam bentuk mineral dikenal pula sebagai zat kersik. Unsur silikon juga berperan besar terhadap ekonomi modern. Meski banyak silikon yang digunakan pada proses penyulingan baja, pengecoran aluminium, dan beberapa proses industri kimia lainnya, sebagian silikon juga digunakan sebagai bahan semikonduktor pada elektronik. Karena penggunaan yang besar pada sirkuit terintegrasi dasar dari komputer, maka kelangsungan teknologi modern bergantung pada silikon. Silikon juga merupakan elemen esensial pada biologi, meskipun hanya dibutuhkan hewan dalam jumlah yang sangat kecil. Beberapa jenis makhluk hidup yang membutuhkan antara lain jenis porifera dan mikroorganisme jenis diatom. Silikon digunakan untuk membentuk struktur tubuh mereka. Gimana? Sudah jelaskan dari penjelasan tadi? Kalau sudah, mari kita cari unsur lain yang ada di Taman Cerdas ini. Di dalam Taman Cerdas ini juga terdapat beberapa rumah pohon yang biasa digunakan oleh para pengunjung dari Taman Cerdas ini. Nah, salah satu komponen dari rumah pohon ini adalah kayu. Sebenarnya unsur kimia apa sih yang ada di dalam kayu? Untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan kepada Profesor Cem yang ada di Laboratorium Kimia. Jadi kurus. Sudah, kita lanjutkan lagi. Rumah pohon. Rumah pohon tadi terbuat dari kayu. Kayu mengandung salah satu unsur kimia yaitu karbon. Karbon atau zat arang merupakan unsur kimia yang mempunyai simbol C dengan nomor atom 6 pada tabel SPU atau sistem periodik unsur. Sebagai unsur golongan 14 pada tabel periodik, karbon merupakan unsur non-logam dan bervalensi 4 atau tetravalen, yang berarti bahwa terdapat 4 elektron yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan kovalen. Terdapat 3 macam isotop karbon yang ditemukan secara alami, yakni 12C dan 13C yang stabil serta 14C yang bersifat radioaktif dengan waktu paruh sekitar 5.730 tahun. Lama kan? Ya emang lama. Karbon merupakan salah satu dari antara beberapa unsur yang diketahui keberadaannya sejak zaman kuno. Istilah karbon berasal dari bahasa Latin carbo, yang berarti batu bara. Karbon memiliki beberapa jenis alotrop. Yang paling terkenal adalah grafit, intan, dan karbon amorf. Sifat-sifat fisika karbon bervariasi bergantung pada jenis alotropnya. Sebagai contohnya, intan berwarna transparan, manakala grafit berwarna hitam dan kusam. Intan merupakan salah satu materi terkeras di dunia, manakala grafit cukup lunak untuk meninggalkan bekasnya pada kertas.
Intan memiliki konduktivitas listrik yang sangat rendah, sedangkan grafit adalah konduktor listrik yang sangat baik. Di bawah kondisi normal, intan memiliki konduktivitas termal yang tinggi di antara materi-materi lain yang diketahui. Semua alat berkarbon sangat stabil dan memerlukan suhu yang sangat tinggi untuk bereaksi. Karbon adalah unsur paling berlimpah ke-15 gerak bumi dan keempat di alam semesta. Karbon terdapat pada semua jenis makhluk hidup dan pada manusia. Karbon merupakan unsur paling berlimpah kedua, sekitar 18,5% setelah oksigen. Berkelimpahan karbon ini bersamaan dengan keanekaragaman senyawa organik dan kemampuannya membentuk polimer membuat karbon sebagai unsur dasar kimiawi kehidupan. Unsur ini adalah unsur yang paling stabil di antara unsur-unsur yang lain, sehingga dijadikan patokan dalam mengukur satuan massa atom. Bagaimana dengan penjelasannya? Sudah jelas? Untuk selanjutnya, mari kita cari lagi unsur kimia apa yang ada di dalam taman cerdas ini. Kira-kira unsur kimia apa lagi ya yang ada di taman cerdas ini? Yuk kita cari yuk. Tuh ada bapak-bapak. Mbak, boleh tahu nggak yang ada di atas kepala itu apa? Oh, ini helm agar kalau saya jatuh dari tempat ini nggak sakit. Boleh pinjam sebentar nggak? Oh, mau coba? Ini silakan. Tahukah kamu ini apa? Pasti tahu kan ya? Biasanya di rumah dibuat masak nih. Nah, ini tuh mengandung salah satu unsur kimia. Unsur kimianya apa ya? Ini panci, bukan helm. Panci terbuat dari aluminium. Aluminium merupakan unsur kimia yang mempunyai simbol Al dan nomor atomnya pada SPU atau sistem periodik unsur. Aluminium bukan merupakan jenis logam berat, namun merupakan elemen yang berjumlah sekitar 8% dari permukaan bumi dan paling berlimpah ketiga. Aluminium terdapat dalam penggunaan aditif makanan, atasida, buffer aspirin, astrigen, semprotan hidung, antiperspiran, air minum, knalpot mobil, asap tembakau, penggunaan aluminium foil, peralatan masak termasuk panci tadi, bukan helm, kaleng, keramik, dan kembang api. Aluminium merupakan konduktor listrik yang baik, terang, dan kuat. Merupakan konduktor yang baik juga. Buat panas, dapat ditempa menjadi lembaran, ditarik menjadi kawat, dan diekstrusi menjadi batangan dengan bermacam-macam penampang. Aluminium digunakan dalam banyak hal. Kebanyakan darinya digunakan dalam kabel bertekanan tinggi, juga secara luas, bingkai jendela, dan badan pesawat terbang. Ditemukan di rumah-rumah sebagai panci, botol minuman, tutup botol, dan sebagainya. Aluminium juga digunakan untuk melapisi lampu mobil dan kopak dis. Pembuatan aluminium terjadi dalam dua tahap, yaitu proses Bayer yang merupakan proses pemurnian biji bauksit untuk memperoleh aluminium oksida atau alumina. Yang kedua adalah proses Hall-Héroult, merupakan proses peleburan aluminium oksida untuk menghasilkan aluminium murni. Nah, Bapak udah tahu kan mengenai benda ini untuk apa? Oh iya, terima kasih penjelasannya. Jadi, mulai besok tidak akan menggunakan ini lagi untuk helm, tapi akan saya gunakan untuk memasak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bagaimana jalan-jalan kita di Taman Cerdas hari ini? Seru kan bisa jalan-jalan sambil belajar? Ternyata di alam ini banyak terdapat unsur-unsur kimia yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan sifat dari unsur-unsur kimia tersebut. Seperti di Taman Cerdas ini, kita menemukan besi yang digunakan sebagai bahan pembuatan berbagai alat permainan. Kemudian ada silika atau silikon yang terkandung di dalam salah satu bahan bangunan, yaitu semen dan juga pasir. Ada juga unsur karbon yang terdapat di dalam kayu. Nah, kayu ini yang digunakan untuk membuat rumah pohon yang terdapat di Taman Cerdas. Dan yang terakhir adalah aluminium yang digunakan sebagai bahan pembuatan panci atau bisa juga untuk kerangka bangunan. Sebenarnya, masih banyak sekali unsur-unsur kimia lain yang ada di dalam Taman Cerdas ini. Tetapi,
Jadi, untuk hari ini kita belajar sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Semoga bisa menambah wawasan kalian tentang kimia. Terima kasih. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan Terima kasih. Dadah.